wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar liyukhrijana minadh dhulumati ilan nur wa yaj'alana min khairi ummatin ukhrijat linnas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'us sayyi'atal hasanata tamquha wa khaliqun nasa bi khuluqin hasanin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudu anni manasikakum. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Shadaqallahu azim wa shadaqa rasulin karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Jamaah salat Idul Adha, tamu undangan Allah yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita sekalian. Semoga kenikmatan tersebut dapat kita daya upayakan semaksimal mungkin untuk mencapai kemanfaatan di dunia ini. Salat serta salam kita haturkan kehadirat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala perjuangan dan teladannya membangun sumber daya manusia yang tercerahkan secara rohaniah dan tersejahterakan secara lahiriah. Dengan sejarah yang gemilang telah mengantarkan tata kehidupan yang harmonis dan keseimbangan pemenuhan kebutuhan antara investasi untuk kesejahteraan dunia dan investasi amal soleh untuk menyongsong kehidupan ukhrawiyah dengan berpacu dalam amaliyah hasanah dan berjuang mencegah kemungkaran dan kemadharatan. Itulah suri toladan agung yang telah ditorehkan sejarah Islam dengan tinta emas sebagai model insan kamil yang harus diserap dalam kepribadian umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengamalkan perintahnya, menjauhi larangannya, melanjutkan misi kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berakhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Sebab dengan akhlakul karimah, insyaallah tata kehidupan dunia akan semakin tertib, akan semakin damai, dan akan semakin sejahtera. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha, tamu undangan Allah yang berbahagia. Perjalanan menunaikan ibadah haji merupakan perjalanan spiritual yang dilakukan oleh anak manusia. Banyak simbol yang terbentang pada fenomena ibadah haji yang dilakukan oleh semua kaum muslimin sedunia. Banyak cara yang dilakukan oleh orang untuk berusaha menjadi hujat, menjadi tamu Allah untuk mengupayakan kemampuan ekonomi sebagai prasyarat dapat menunaikan ibadah haji dengan sempurna dan utuh. Meningkatkan ekonomi keluarga menjadi solusi arif dan bijak, sehingga ibadah ini tidak menterlantarkan keluarga besarnya yang ditinggalkan dalam menunaikan ibadah haji. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah bagi umat Islam yang secara ekonomi mampu untuk menunaikan ibadah haji. Berhaji menjadi satu kewajiban yang harus dilakukan. Hakikat ibadah haji merupakan muktamar umat Islam dari seluruh dunia. Semua sholat menghadap kiblat ke Ka'bah Baitullah. Kurang lebih 4 juta umat Islam dari seluruh penjuru dunia berkumpul di padang Arafah dan mengumandangkan keagungan, kebesaran, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, tahmid, tahlil secara terus-menerus. Manusia terasa kecil laksana buih di lautan. Hanya keagungan dan kekuasaan Allah yang nampak. Bersimbah sujud, taqarrub, mendekatkan diri kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji laksana perjalanan menuju kampung akhirat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta segala sesuatu. Kendaraan yang digunakan bagikan kendaraan kerenda mayat yang akan membawa kita. Pakaian ihram yang serba putih, laksana kain kafan, dan padang Arafah yang panas bagaikan padang mahsyar. Pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tak ada yang lebih pantas dilakukan seorang hamba selain mengerjakan amal soleh dan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha, tamu undangan Allah yang berbahagia. Teladan dari keteguhan iman dan loyalitas Ibrahim alaihissalam terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala merupakan teladan yang perlu kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jika pada masa lalu Ismail alaihissalam menjadi simbol kurban untuk menguji keimanan Ibrahim alaihissalam, kini yang menjadi Ismail tidak hanya dalam wujud hewan kurban yang akan kita sembelih nanti, tetapi bisa segenap milik kita, bahkan diri kita bisa menjadi simbol kurban untuk menunjukkan keteguhan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat kurban inilah yang barangkali mutlak sekaligus relevan kita kedepankan dalam konteks kehidupan kebangsaan kita saat ini, kehidupan keumatan kita saat ini. Saat bangsa kita mengalami krisis multidimensi yang tak kunjung reda. Selain itu, sebagian saudara-saudara kita masih mengalami penderitaan-penderitaan karena berbagai masalah sosial yang ada. Seperti halnya bencana yang terjadi saat ini, pandemi yang kita rasakan merupakan ujian dan cobaan bagi kita sekalian. Maka relevansi dan signifikansi dari Idul Kurban berkait erat dengan pesan moral kemanusiaan dan solidaritas sosial. Digantikannya Ismail yang sedianya akan dikurbankan oleh Ibrahim dengan seekor hewan sembelihan yang besar, sesungguhnya mengindikasikan betapa Allah Subhanahu wa taala menghormati jiwa manusia dan menjaga martabat nilai-nilai kemanusiaan, yaitu dari 5 maqasid syariah adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Karena itu Allah tidak memperkenankan dan sangat melarang manusia mengorbankan manusia yang lain.
Allah tidak haus darah dan tak butuh keratan daging dari jasad yang dikorbankan. Karena pada prinsipnya syariat berkorban dengan menyembelih hewan yang telah memenuhi kualifikasi dan kriteria tertentu, bukan diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai dan diterima oleh Allah hanyalah niat ikhlas dan ketakwaan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanalu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadah kurban diartikan bahwa manusia perlu mematikan, menyembelih nafsu-nafsu hewaniah yang bercokol di dalam diri kita masing-masing. Nafsu-nafsu hewaniah, ego-ego yang tidak perlu, sering menjerumuskan manusia ke jalan yang sesat. Penyembelihan kurban juga berarti umat Islam dituntut untuk selalu rela mengorbankan hal yang paling bermakna, hal yang paling dicintainya dalam kehidupan, dan ikhlas semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha, tamu undangan Allah yang berbahagia. Berbagai macam bencana, termasuk pandemi yang kita hadapi, seakan merupakan peringatan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sebagai hamba telah mulai meninggalkannya. Kita mulai asik dengan kehidupan duniawi kita, melupakan atau menyepelekan kewajiban-kewajiban sebagai makhluk ciptaannya. Bukan saja melupakan kewajiban, tetapi kita sudah berani terang-terangan menentang berbagai syariatnya. Berbagai penyimpangan dan kejahatan mewarnai perjalanan tahun ini, mulai dari kasus-kasus korupsi, pembalakan liar, penggundulan hutan, pornografi, dekadensi moral, dan saat ini era milenial, era internet, atau terjadinya banyak kejahatan cybercrime karena kejahatan-kejahatan menggunakan internet. Berbagai penyimpangan itu semakin menjauhkan negeri kita dari keberkahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Padahal negeri kita memiliki potensi kekayaan alam yang luar biasa dan bonus geografi atau demografi. Namun seakan semuanya tidak ada artinya. Mengapa semua itu dapat terjadi? Jamaah yang berbahagia, karena pemimpin tidak amanah. Bangsa kita tidak mampu bersyukur atas segala nikmat yang luar biasa ini. Bangsa ini terlalu sombong kepada Sang Pencipta keindahan ini. Bangsa ini sedikit memiliki rasa terima kasih kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala, Sang Pemberi kekayaan alam, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, mengkritik kita, memberikan tausiah kepada kita dalam surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlul qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun.
Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan karena perbuatannya. Jamaah rahimakumullah, itu semuanya akan kembali kepada kita, karena Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak merubah dirinya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maka kita harus memperbaiki diri, kita memperbaiki bangsa kita, lingkungan kita dan keluarga kita, agar kita mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sudah saatnya kita introspeksi diri dan berusaha untuk memperbaiki diri, lingkungan, masyarakat dan bangsa, agar kita tetap optimis menghadapi kehidupan sesulit apapun dengan selalu berpegang teguh pada akidah dan keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak melakukan kemusyrikan, tidak pula melakukan kejahatan terhadap manusia maupun kejahatan terhadap alam dan lingkungan kita. Akhlak dan moralitas kita perbaiki, sebab bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat menjaga moralitas pemimpin dan warganya. Moral dan akhlakul karimah merupakan pedoman perilaku yang baik di tengah masyarakat, seperti halnya berlaku jujur, kerja keras, gotong royong, tolong menolong, kerjasama dalam kebaikan dan takwa, hormat menghormati, saling mengasihi, dermawan dan kepedulian sosial di antara warga. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Mencegah kemungkaran, mengajak kebaikan, toleransi, tasamuh, berlaku adil dalam segala hal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sebaliknya kita menghindari akhlak yang tercela, akhlakul mazmumah, seperti iri, dengki, takabur, sombong, khianat, berjudi, minum-minuman yang memabukkan, perzinahan, perselingkuhan, menganiaya diri sendiri, merusak alam, merusak masyarakat, pergaulan bebas, melanggar kode etik profesi, dan perbuatan yang menyebabkan kesengsaraan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka kita menunaikan ibadah haji dan ibadah udhiyah, menyembelih hewan kurban, kita dapat ambil pelajaran dari pelajaran ibadah haji dan ibadah kurban tersebut. Momentum untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbaiki ketaatan kita kepadanya. Berkorban merupakan bukti ketaatan seorang hamba kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu sunnah yang harus dilakukan oleh seorang muslim yang memiliki kemampuan. Menyembelih korban merupakan amal kebajikan yang paling utama, karena mengikuti jejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang dilanjutkan oleh syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha, tamu undangan Allah yang berbahagia. Sebagai kesimpulan khutbah di atas, pertama, bencana atau pandemi yang terjadi merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia untuk menguji liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sejauh mana keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tetap tabah, istiqomah, bersyukur, atau kufur dan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima, wajib bagi yang mampu sekali dalam seumur hidup. Haji mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Balasan haji mabrur tiada lain kecuali surga yang penuh dengan kenikmatan. Yang ketiga,
ibadah kurban sebagai manifestasi iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sembelih nafsu-nafsu hewaniyah yang ada pada diri kita. Kita ganti dengan nafsul mutmainnah yang cenderung kepada ketakwaan dan kebaikan, agar kita cenderung kepada kebaikan, kebenaran, dan kemaslahatan. Keempat, sebagai solusi masalah bangsa dan masyarakat, dengan beriman yang benar, bertaubat dari segala bentuk kemaksiatan yang telah kita lakukan di masa yang lalu, senantiasa bersyukur atas segala anugerah. Secara sosial kita tingkatkan kepedulian dan solidaritas sosial di antara kita, senantiasa berakhlakul karimah, akhlak yang terpuji, sehingga masyarakat akan damai, akan rukun, akan sejahtera, dan selalu di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik peluang dan sebaik-baik kemanfaatan, agar apa yang kita lakukan senantiasa membawa kebaikan, membawa kemanfaatan, membawa keselamatan bagi diri, keluarga, dan bangsa. Bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit diberikan kesembuhan, kesehatan, dan kemampuan berikhtiar untuk mencari obat yang terbaik sehingga bisa pulih kembali beraktivitas. Semoga saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji dari berangkat, persiapan, pelaksanaan, rukun, wajib, dan sunnah haji dengan tertib, lancar, sehat, serta sekembalinya dari tanah suci menjadi haji yang mabrur, membawa kemanfaatan bagi diri maupun masyarakat. Bagi saudara-saudara kita yang pernah menunaikan ibadah haji, bisa mempertahankan kemabrurannya dengan menjadi suri toladan di tengah-tengah masyarakat, memakmurkan kehidupan keagamaan, memberikan kemanfaatan yang lebih besar terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Bagi kita yang belum menunaikan ibadah haji, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala usaha dan ikhtiarnya, sehingga pada waktunya dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Dan bagi saudara-saudara kita yang menghadapi musibah, diberi ketabahan, kesabaran, dan dimudahkan dalam usahanya untuk bangkit dan kembali berkarya untuk memenuhi hajat hidupnya secara normal. Dan semoga kita dijauhkan dari segala bala bencana, goda rencana, dan segala sesuatu yang negatif. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bi muradil anwali wal iqaril mamlukat wal auladil banina wal banat wa an nurabbiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thana bi malaikati musabbihati bi qudsi. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi 'azimi sultan. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati Rabbana fataqabbal du'a. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikal kafara wal musyrikin. Allahumma ja'al hadha jam'an maghfura wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan marhuma. Allahumma ja'al yaumina hadha awwalu salaha wa awsatuhu falaha wa akhiru najaha bahiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuq hajjan mabrura wa sya'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Allahumma balligh ziyaratal haramain, ziyaratal Makkah wal Madinah ma'as salamah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassuana wa jami'i ibadatana wa tammimu taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.